Kembali di New Show dan masih juga bersama Dr. Lula Kamal. Di sini kita masih juga mengangkat beberapa kejadian-kejadian menarik yang terjadi dalam New Show selama beberapa bulan terakhir. Nah, ini terkait dengan berita yang cukup mengejutkan, menghebohkan baru-baru ini. Ini pertanda buruk untuk Banten, ya, sebuah provinsi yang hebat, tetapi ternyata atap pendopo dari kantor gubernurnya sendiri ambruk. Ini masalahnya apa? Padahal ini kan gedung yang digunakan untuk aktivitas pemerintahan sehari-hari. Coba kita nih, ada slide beritanya kan tuh. Atap pendopo kantor gubernur Banten ambruk. Tuh. Ini kalau kondisi gedung yang ditempati sehari-hari aja nggak terpantau, nah lalu lantas pertanyaannya bagaimana dengan kondisi masyarakat Banten yang tersebar di seluruh pelosok Banten? Padahal mungkin banyak orang hebat yang bisa jadi inspirasi buat masyarakat ya di Banten itu. Salah satunya ini ada seorang tukang beca asal Banten yang punya teladan kejujuran namanya Mang Jaya yang pernah kita undang di New Show pas episode Hari Pahlawan kemarin. Kita saksikan tayangannya berikut ini. Mang Jaya. Mang Jaya ini adalah seorang penarik beca di Pandeglang, Banten, tepatnya di sebuah pasar di sana, dan ini adalah Mas Davinov, panggilannya Mas Andi ya. Andi. Mas Andi ini adalah warga di Pandeglang, Banten ya, warga di sana yang pada suatu hari menumpang becanya Mang Jaya ini. Terus gimana tuh cerita lengkapnya? Ya, Mas. Jadi saya dan istri saya sepulang dari Jakarta waktu itu saya naik bis malam sekitar jam 11 ya, setengah 11 malam ya Mang Jaya. Oke, tahun 2010 bulan Desember waktu itu malam setengah 11. Kebetulan waktu itu di garasi mobil tempat pemberhentian terakhir itu cuma ada satu becanya Mang Jaya. Ya, satu-satunya. Iya, satu-satunya. Saat itu saya naik, hujan. Sebelumnya udah pernah kenal sama Mang Jaya? Tidak. Belum pernah naik becanya Mang Jaya sebelumnya. Oke. Iya. Dari situ saya diantarkan ke rumah. Sampai rumah saya bayar beliau dengan uang yang ada di saku saya. Kemudian saya masuk ke dalam karena memang hujan lebat sekali. Beliau udah pulang. Saya baru sadar itu beberapa menit karena istri saya tanya. Dia nanyain dompetnya nggak ada gitu. Saya bilang coba cek di tas dulu atau di mana, ternyata tidak ada. Nah dari situ saya agak sedikit mulai panik karena buat saya uang 9 juta pada situ ya, untuk ukuran saya uang 9 juta ya lumayan cukup besar. Ya. Saya juga tuh besar. Dari situ saya terus langsung kejar Mang Jaya. Saya coba kejar beliau. Saya balik lagi ke garasi. Di situ udah nggak ketemu. Nah sampai pada akhirnya saya udah mulai pasrah aja deh ya. Mungkin bukan rezeki saya kan. Saya balik. Ya, kemudian di rumah kita ngobrol-ngobrol sebentar. Besok pagi sekitar jam berapa Mang Jaya? Datang anak jam 10. Jam 10 ya. Jam 10 ada seorang putra laki-laki sekitar umur 15 tahunan mengetuk pintu. Saya tanya, kamu siapa dan mau ketemu siapa? Dia bilang, saya disuruh oleh bapaknya untuk mengembalikan tas kecil yang tertinggal di beca itu. Terus kemudian saya tanya, loh kenapa bukan bapak yang kesini? Bapaknya lagi sakit meriang katanya karena semalam kehujanan waktu itu seperti itu. Dan setelah dicek ternyata isinya. Nah, waktu itu saya buka disaksikan oleh anaknya dan orang tua saya juga ada, istri termasuk. Utuh 9.400.000 ya, sekitar 9.400.000, handphone dan beberapa surat yang kami anggap penting. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang sama sekali. Apa pesan yang ingin, kalau ada, yang ingin Mang Jaya sampaikan kepada mereka yang menjadi bahan pemberitaan tetapi menjadi bahan pemberitaan yang negatif karena mereka terbukti atau dituduhkan, terutama yang terbukti ya, mengambil apa yang bukan menjadi hak mereka, dan bahkan yang diambil itu jumlahnya sangat tidak kecil. Kahiji ulah cokot-cokot, kedua ulah cepat telepit. Yang ketiga? Tiga, jangan korupsi. Sempat dengar nggak ceritanya ini? Iya. Tinggal 9 juta di becanya, terus besoknya dikembaliin utuh, tidak sepeser pun. Gini, bahwa Mang Jaya harus diapresiasi, iya. Tapi sebetulnya kita nih, saya pengennya sebagai orang Indonesia itu menganggap bahwa jujur itu adalah keharusan dan kewajiban. Jadi gini, kita jujur itu adalah wajib. Kalau kita tidak jujur, kita harusnya kena sanksi. Sekarang kita menganggap bahwa saking banyaknya yang
ngambil uang sembarangan koruptor gitu ya, korupsi di mana-mana, yang jujur kita apresiasi. Jujur itu harus adalah bagian dari kehidupan kita. Waktu kita tidak jujur, kita harusnya kena sanksi, bukan dibalik sebetulnya. Tapi Mang Jaya tentunya harus diapresiasi. Apalagi gini, Mang Jaya tahu yang ketinggalan tuh siapa. Sebenarnya ada juga kan yang apalah pegawai bank ketemu uang yang dia nggak tahu juga uangnya tuh punya siapa. Itu maksudnya lebih absurd lagi kan, mau pulangin kemana? Tapi kan bisa dong dibawa ke kantor polisi gitu. Jadi kita mengajarkan anak-anak kita nanti bahwa jujur itu harus. Apa karena kamu jujur kamu melakukan sesuatu yang baik? Tidak, jujur itu wajib. Kalau melakukan baik itu dari uang kamu sendiri, kamu berderma, itu baik. Jujur harus. Ya, mungkin karena dia. Tapi saking banyaknya kasus-kasus yang Saking kita sampai udah akhirnya, susah. Jadi Mang Jaya kita apresiasi sekali karena saking udah terlalu banyak orang ngambil seenaknya dan gak ngerti bahwa jujur itu udah kewajiban. Tapi Ya, kalau iya, misalkan sebaliknya. ini uang hilang nggak ada yang tahu punya siapa, kita kasih kantor polisi juga belum tentu bisa ditemuin. Tapi urusannya gini, kita udah ngasih ke kantor polisi yang berwajib. Kalau kamu udah nggak percaya lagi sama polisi, kamu mau kasih kemana? Kamu bagian didermain, nggak bisa, itu bukan uang kamu. Kalau kamu pikir itu kamu temuin, tapi saya kasih nih sama anak orang miskin, tetap aja pahalanya bukan punya kamu. Halo, bukan punya kamu. Kalau saya kalau nemu uang, saya cari uang lagi biar mereka kawin. Jadi Tapi kamu punya nggak uang? Kita kawin aja uang kita sekarang gimana? uang saya lecak-lecak. Gitu ya. Jelek uang saya, malu. Nah sekarang kabarnya setelah tayangan news show tentang Mang Jaya waktu itu, beberapa kaskuser, terus mereka rame-rame patungan nih untuk merenovasi rumah dan juga becanya Mang Ih, Jaya. senengnya. Nah, ini hasil liputan kita ke rumah Mang Jaya di Banten sana. Di dalam perjalanan menuju rumah Mang Jaya nih, setelah tayangan news show tentang Mang Jaya, kita dari Kaskuser dan news show berencana untuk memberikan donasi dan sumbangan sedikit untuk merenovasi rumah Mang Jaya, dan sekarang kita akan lihat seperti apa kondisi rumah Mang Jaya. Dan semoga kisah Mang Jaya ini mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua, khususnya pesan-pesan dan pelajaran Mang Jaya yang bisa kita ambil, yaitu tentang kejujuran dan anti korupsi. Terima kasih. Alhamdulillah sekarang rumah kami sudah lebih baik. Terima kasih buat Kaskuser dan Nyusow. Ini hebat ya, memang inisiatif dari para Kaskuser. Soalnya kalau nunggu perhatian dari pemerintah ya mungkin udah keburu ambruk duluan atap rumahnya Mang Jaya. Nah, ini kayak polisi di film-film India kan, selalu datang belakangan. Soalnya sibuk Perangnya udah kelar, perangnya udah selesai baru datang. Dia nggak nyangka ya, Raf, nontonnya film India Enggak nih di skrip, Wah, pembelaan. Ngelak. Aduh, nggak ada di skrip, nggak ada. Dia deh sekali-sekali boleh. Iya kok nonton. Terus kenapa? Inspektur PJ. Jadi gimana tuh kalau ngelihat memang diapresiasi atau tidak diapresiasi, ya memang itulah wajah
apa? Diapresiasi Kita boleh, sekarang tapi itu maksudnya begitu, gini, kan? jangan sampai kehilangan nilai. Nilai itu adalah nilai yang harusnya sudah ada. Itu memang Jadi, sebenarnya harusnya begitu. Iya, memang harusnya gitu loh. Tapi sayangnya kita nggak begitu nah, sekarang. Dikembaliin, emang mesti dikembaliin. Kalau nggak dikembaliin lo salah, bukan kebalikan gitu loh. Itu jadi nilai yang salah. Kita mesti ngajarin ke anak kita nilai yang benar. Jadi kalau dia ngambil bukan punya dia, itu salah. Bukan kalau orang nggak lihat, bukan cara orang nggak lihat, nggak masalah orang nggak lihat, tetap aja jangan diambil kalau bukan punya kita. Mudah-mudahan bisa balik lah. Ya, meskipun kondisi bangsa Indonesia masih seperti ini, mungkin masih banyak keluhan dan juga keprihatinan, tetapi jangan pernah berhenti bermimpi, berharap agar suatu saat negeri kita bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, setelah jeda pariwara kita akan kembali dengan negeri impian ala Pangeran Jan Cuker yang PNS-nya secantik Vicky Shu. Seperti apa? Sesaat lagi.